Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kami akan mengupdate informasi terbaru dari Tanjung Pasir. Sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti yang akan mengabarkan langsung dari sana. Hilda, bagaimana dengan kondisi terkini dari sana? Dilaksanakan apel bersama juga dengan para personel gabungan dan juga para nelayan yang nantinya akan ikut proses pembongkaran hari ini. Dan bisa kita lihat juga di sini sudah ada pasukan dari TNI AL juga yang nantinya akan ikut pembongkaran hari ini. Nah, memang Pak, boleh wawancara sebentar, Pak? Nanti hari ini, Pak. Ya, baik pemirsa, memang masih belum berkenan untuk diwawancara terkait proses pembongkaran hari ini. Namun tadi yang kami dapatkan, nantinya akan ada press conference pada pukul 11 siang nanti. Namun memang waktunya masih tentatif dikarenakan memang menunggu para tamu undangan yang nantinya akan hadir. Dan di undangan tadi juga kami sempat melihat bahwa nanti preskon ini akan dipimpin langsung oleh Kasal, lalu juga ada Komisi 4 DPR dan juga dari Menteri KKP ini sendiri. Namun memang kami masih belum bisa mengonfirmasi apakah preskon nanti akan dimulai tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantinya setelah press conference dilangsungkan, nanti para personil gabungan beserta juga para pasukan gabungan maksud kami dan juga para nelayan nantinya akan terjun ke laut untuk melakukan proses pembongkaran. Dan bisa kita lihat situasi saat ini masih dilakukan proses berbincang-bincang gitu, mengobrol bersama di tenda di dekat Tanjung Pasir. Dan bisa kita lihat memang tadi juga kami sempat ingin mewawancarai, namun memang masih belum berkenan dikarenakan memang preskon nanti baru akan dilaksanakan pada pukul 11 siang. Nah, tadi juga kami sempat memantau memang antusias ataupun semangat dari para nelayan ini juga sangat membara begitu ya, Zinka dan juga pemirsa, dikarenakan memang menurut mereka dikarenakan adanya pagar laut seperti ini sangat amat merugikan mereka sebagai nelayan, terutama mereka mata pencahariannya merupakan seorang nelayan begitu ya. Dan memang tadi juga kami sempat memantau juga di sekitar Tanjung Pasir sudah ada beberapa personil gabungan seperti pasukan katak, lalu juga ada marinir dan juga alutsista yang memang tadi sudah ada dan sudah standby di sini dan nanti untuk membantu para personil gabungan juga. Dan tadi juga kami sudah berbincang-bincang dengan para personil TNI AL, dan memang hari ini nantinya akan dilakukan proses pembongkaran pada pukul 11.15. Jika memang tidak ngaret begitu ya, nantinya juga akan dilihat juga cuacanya memang baik atau tidaknya. Kalau misalkan memang cuaca ini mendukung, nantinya akan dilakukan proses pembongkaran hingga waktu yang memang tidak bisa dipastikan. Dan sekarang kami akan melihat proses apel yang segera dilangsungkan di Tanjung Pasir, dan juru kamera saya akan memperlihatkannya kepada Anda para pemirsa TV One. Nah, pemirsa, ini merupakan apel gabungan dari marinir, lalu juga ada para nelayan di sisi kanan saya, yang paling kanan saya, lalu juga ada TNI AL, lalu juga ada beberapa personil gabungan lainnya yang hari ini sudah mempersiapkan proses untuk pembongkaran pagar laut nanti. Jangan sampai kegiatan ini ada kekeliruan dalam hal keselamatan. Dan memang sekarang masih dilakukan proses apel dan disampaikan juga beberapa pesan untuk para nelayan ataupun para anggota gabungan yang nantinya akan mengikuti proses pembongkaran laut agar tetap menjaga keamanan hingga nanti selesai proses pembongkaran pagar laut hari ini. Gak ada. Jangan lupa berdoa, utamakan keselamatan, itu pesan dari saya. Di belakang yang tempat Kasal tadi, jauh. Tetap solid, tetap kompak. Baik, jika bisa Anda dengarkan pemirsa TV One, memang dari pihak Dirjen untuk menjaga laut PSDKP
KKP juga menyampaikan beberapa pesan kepada personil gabungan dan juga para nelayan yang nantinya akan mengikuti proses pembongkaran laut hari ini. Bisa terdengar pemirsa bahwa memang antusias ataupun semangat dari para nelayan ini juga terus berkoar seperti itu ya. Dikarenakan memang mereka ingin sekali mendapatkan hak mereka kembali agar bisa bekerja lebih baik, lebih nyaman juga gitu pemirsa dan juga Zinka. Manfaatkan oleh masyarakat dan sampai ke aktivitas. Terima kasih teman-teman semua untuk bisa mempersingkat waktu kita lakukan. Ya Hilda. Ya terima kasih Hilda telah mengabarkan langsung dari Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ya Prof Yom, ini kalau kita lihat kan kembali lagi mengenai target ini 2 km kurang lebih ya hari ini. Tapi bagaimana jika nantinya turun hujan Prof? Apakah kemudian akan bisa terus dilanjutkan atau bagaimana Prof? Ya memang situasi di lapangan kalau kita lihat Mbak Sisi ya, dengan jumlah masyarakat yang banyak, personel dari TNI juga banyak, yang paling menjadi persoalan krusial sebenarnya gelombang ya. Kalau gelombang disertai hujan itu apalagi, tapi kalau hanya hujan itu relatif lebih aman. Nah, karena gelombang laut itu tidak tidak nyaman kalau kita bekerjanya dengan konsentrasi tinggi ya. Kecuali nanti sebagian dari para masyarakat atau anggota TNI ini terjun ke dalam, kemudian sambil suasananya tidak di atas kapal. Karena kalau di atas kapal dalam kondisi gelombang itu biasanya tidak nyaman, bikin mabuk dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bagi yang bisa menyesuaikan, TNI Angkatan Laut terutama tentu udah hafal sekali bagaimana beradaptasi dengan gelombang sedang ya. Itu akan bisa tetap bekerja begitu. Tapi kalau hanya hujan tanpa gelombang itu tidak masalah sebenarnya. Itu malah mungkin bisa untuk meredam tingkat tinggi gelombang. Tapi situasinya kita kan tidak tahu karena ini kan faktor angin juga berpengaruh gitu. Kalau angin kencang makin tinggi gelombang. Nah ini yang mungkin harus diwaspadai. Dan perlu catatan sekali lagi menurut saya, di dalam proses pembongkaran yang dilakukan saat ini, koordinator lapangan mungkin perlu ngecek ya siapa saja yang terlibat dan mungkin juga harus terdata dengan baik. Karena kita berhadapan dengan situasi alam yang juga di situ mengandung bahaya. Gelombang, angin juga dapat tidak hanya persoalan mabuk, tapi juga kemudian kalau gelombangnya, kapalnya kecil bisa terbalik juga dan sebagainya, itu harus kita waspadai. Jadi mungkin safety, pengamanan untuk para pekerja yang sekarang akan siap-siap turun itu juga harus dipersiapkan. Minimal punya life jacket. Gitu. Jangan sampai nanti kita ingin menyelesaikan persoalan di laut secara bersama-sama dengan semangat muncul persoalan baru. Begitu. Nah ini harus diperhatikan. Jadi semoga tidak lupa lah teman-teman yang sudah di lapangan terhadap safety dalam bekerja di laut ini. Baik, Profesor Yon Fitner, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One, Prof. Sama-sama. Terima kasih telah berbagi informasi tentunya. Terima kasih, Prof. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Breaking News TV One dan saya Zinka Nila pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pemirsa karena Breaking News TV One akan kembali lagi saat lagi. Terima kasih.